pemirsa, kembali lagi dengan saya Mas Bowo Channel Bowo. Seperti yang saya katakan kemarin di konten-konten pembuatan tekik bogel, yang warna awal itu warna rainbow, yang kedua warna merah. Itu yang pertama adalah potongan bawah, yang kedua potongan tengah, itu yang paling susah. Dan ini waktunya potongan atas. Kenapa saya buat 3 konten di waktu yang berbeda? Karena proses pembuatan tekik bogel itu paling enggak sehari semalam kalau prosesnya. Dan ini adalah potongan bagian atas, jadi di konten ini kelihatannya bakal cepet karena prosesnya yang utama adalah settingan sambungan. Jadi untuk proses yang lainnya sama semua, pemasangan kolong, pembuatan ring kolong dan lain-lain itu sama semua. Ini adalah potongan bagian atas atau bahan tekik bogel yang paling mudah cara nyetingnya bolo. Jadi buat bolo-bolo yang mau buat tekik bogel seperti buatan saya, kalian tonton tutorial di video ini. Karena potongan atas ini saya sarankan untuk buat bolo-bolo yang pengen belajar gimana ya, 100% ya enggak 100%, 90% pasti berhasil setting sambungannya karena paling mudah. Gak usah lama-lama karena ini juga sudah dipotong. Kita langsung proses setting sambungannya saja bolo. Sebenarnya ya proses pertama tinggal merapikan bagian bekas potongan tekek, karena kalau nggak diamplas itu gatel bolo. Yang bekas potongan pas pakai gergaji kan agak kasar, jadinya resiko gatel bagian bawah. Dan bagian atas bisa dilihat apakah sudah rata atau masih ada yang bendul, kan ini kan gak rapi seperti ini dirapikan dulu. Nah, setelah dirapikan semua untuk bagian atas bawah ruas, tinggal begini saja bolo. Kalian ambil ruasnya, diamplas, tapi jangan sampai kebalik. Perhatian ya, jangan sampai kebalik atas bawahnya. Kalau di kamera mungkin nggak bakalan kelihatan mana yang atas yang bawah, tapi kalau kalian lihat langsung ada di dalamnya ada batasnya kayak settingan sambungan tuh. Dan kalau dari luar dipegang agak beda bro. Di sini agak besar dikit. Ini bagian atas. Pada intinya seperti itu. Dipegang kerasa, tapi kalau dilihat di kamera nggak bakalan kelihatan. Tinggal ambil tisu, atau kalian bisa pakai benang juga bisa, tapi kalau aku biasa pakai tisu saja bro. Tisu asalkan fibernya diamplas dulu, tetap kuat, aman. Karena tisunya bakal nempel sempurna. Nih, jangan sampai kebalik ya. Diamplas dulu. Yang wajib diamplas sebelum ditempel tisu dan dilem, wajib diamplas. Gunanya agar tisunya bisa menempel sempurna. Menempelnya langsung di batang fibernya, bukan di atas catnya. Untuk cara ngukur berapa lapis pasnya, biasanya aku pertama 1 lapis dulu, banyak 1 tisu, ini ada 2 lapis, 2 kali lilitan. Coba seperti ini masih koblong banget, bisa ditambah lagi. Ini saat dimasukkan pasti kelihatan gimana ya, tipis banget bro, masih bisa masuk tapi kan tipis. Caranya seperti itu kalau saya.
terus dilem. Saat mengelem, hati-hati asapnya jangan sampai terhirup ataupun kena mata. Agak menjauh saja matanya. Setelah dirasa kering baru mendekat lagi. Set. Tidak rapi, diamplas untuk merapikan benjul-benjulannya itu. Diamplas dulu sampai rata. Terus dimasukkan dari bawah. Belum. Ini sudah pas, tapi bisa masuk. Set. Kalau di atas masih ngeplong, masih bablas seperti ini, bisa dilapisi lem lagi. Usahakan kalau ngelem harus rata ya. Kenceng pula, masih kekencengan ini, kurang lebih masukannya masih gini yang ngancing dalam, dikurangi lagi sedikit pakai amplas. Kenceng banget, kenceng banget malah ini. Ini tadi 3 kali lilitan tisu ada memperpanjang durasi karena ini masih banyak kan. Kita coba langsung yang bagian atas, nomor berapa ini ya. Inilah caranya sama, tapi kemungkinan ada perbedaan di lilitan fibernya boleh. Ini dicoba 2 lapis ya bro.
Ini nggak muat semua bolot ternyata, dua lapis di atas bawah nggak muat semua, tinggal di amplas lagi. Nah, aku punya terbiasa buat, kadang mengira-ngira salah seperti ini. Oh, kadang ini ternyata ada kasus bolot. Ada masalah ternyata yang belakang malah kenceng, tapi yang depan koblong. Kalau ini menemukan kasus seperti ini kalian, yang dilapisi lagi bagian atas. Sekarang tambah bagian atas bolot. Kalau belakang sudah kenceng, tapi belakang masih plong, tinggal ditambah lem bagian atas. Kadang seperti itu susahnya, nggak semuanya berjalan mulus. Yang atas udah kencang bolot. Kalau kalian nemu kasus yang seperti ini mah agak ribet biasanya, tapi jangan panik, santai, di logika. Kalau sini kenceng tapi atas ngeplong, berarti yang kurang bagian dalam luas, tinggal dilem seperti ini jadinya akan kenceng. Ini tadi yang 3 ruas bawah, balik. Nah, seperti ini juga kenceng. Oke bolo, ini tak selesaikan dulu. Pada intinya kalian tinggal tambah settingan di bagian bawah. Kalau nemu kasus seperti yang tadi, yang bawah kenceng tapi yang atas plong, tinggal tambah dikit bagian atas. Ini masih ada banyak, saya setting dulu. Setelah tersetting semua bolo, sambungan-sambungannya sudah kenceng, jadinya seperti ini. Nggak kelihatan bentuknya, cuma di ujung saja seperti ini loh. Nih, yang lentur cuma ujung saja karena ujungnya kan pakai fiber optik. Jadi yang ruas aslinya paling ujung itu nggak dipakai, diganti pakai fiber optik. Fungsinya biar kalau nyentak ikan itu nggak langsung terbang bolo ikannya. Sekarang lanjut proses ke pemasangan kolongan atau lilitan ring neckline-nya. Jadi untuk pemasangan ring neckline, kalian bisa pakai neckline dengan ukuran 0,6 atau 0,8 kalau ingin seperti saya. Yang saya pakai ini ukuran 0,8 neckline-nya. Neckline-nya seperti ini. Seperti ini bentuk neckline-nya, yang soft, jadi yang mudah dibentuk bolo. Yang 0,8 seperti ini yang 0,6. Caranya seperti di konten kemarin, karena pada intinya sama loh bolo. Disiapkan lem seperti ini, terus siapkan batang fiber ataupun batang lidi bebas, dititikkan di ujung tegeknya yang mau dipasang kolong seperti ini. Dan untuk pemasangan kolong tegek bogel dimulai dari nomor 3, ruas nomor 3 dari bawah, dan yang paling bawah 2 ruas ini tidak dipasangi kolong bolo. Kalau saya seperti itu. Lalu ditempelkan neckline-nya seperti ini. Terus pakai benang NCP, aku pakai benang NCP ukuran C. Dan untuk tegek bugel kali ini aku mau warnanya pakai benang, bukan benang bolos, sepertinya kayak pita flasher sabiki namanya kalau nggak salah seperti itu.
Ini pakai warna biru karena yang kemarin kan sudah ada rainbow, sudah ada merah. Sekarang mau pakai warna biru, biru bro. Nih pitanya seperti ini mengkilat dan pemasangannya mudah seperti ini tuh. Tinggal dititik dikit, ratakan. Kalau kebanyakan diratakan, langsung pitanya ditempel. Pita biru. Cukup mudah sekali. Dan setelah ditempel, dikancing lagi pakai lem glue. Karena pita ini sangat licin bro, mengkilat sangat licin. Dan untuk motong pitanya yang di bagian sini tengah, pakai seperti ini kalau aku tang potong. Seperti ini bro. Tinggal nanti finishingnya pakai resin. Oke, ini tak selesaikan dulu untuk proses pengolongannya. Ini akhirnya selesai bro untuk proses pemasangan kolong neckline atau pelilitan. Warnanya biru, dan untuk yang bawah ini pakai benang metalik aku. Kalau yang atas biru ke atas kan pakai flasher, apa namanya, pita flasher sabiki. Kalau yang bawah pakai benang metalik warna biru, dan kebetulan warnanya sangat persis. Nih untuk pegangan pakai grip karet bakar dan tutup belakang. Nah bagus kan bro, pas. Ini bisa kalian beli, namanya apa ya, penutup lubang nggak salah. Bisa kalian cek di sini nanti pojok kiri bawah kan ada tagnya. Sudah malam, waktunya resin, dan ini masih berantakan sekali, belum tak bersihkan. Diresin dulu, nanti setelah resin baru bersih terus istirahat. Oke bro, seperti biasa aku resin ku pakai ini kristal clear, tapi sudah habis, tinggal dikit. Ini perbandingannya 1:1, bagus berana 1:1. Saya suka karena karakternya yang keras banget bro. Kayak ini